Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Abdul Qadir Salewe, pendamping lokal desa Kecamatan Sabang Selatan, Kabupaten Luhut Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Di bincang kita yang kedua ini, sahabat desa sekalian, kami bersama dengan tokoh pembaharuan yang ada di Desa Kalotok, yaitu Bung Aco, ya, sebagai tokoh pemuda. Jadi kita langsung sapa beliau. Gimana kabarnya, Bung, di siang hari ini? Ya, alhamdulillah keadaan serba walafiat. Oh iya, mungkin Bung Aco lebih detail mungkin bisa menjelaskan dulu, memperkenalkan dulu di hadapan pemirsa sahabat desa ini bahwa nama, kemudian pekerjaan dan tempat tinggalnya di mana. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulhijar, tapi di kampung akrab disapa Aco. Saya tinggal di dusun Kalotok 1, Desa Kalotok, Kabupaten Luhut Utara. Kemudian pekerjaan kesehariannya apa, Bung Aco ini apa? Selain mengurusi yang namanya kepemudaan, kira-kira pekerjaan kesehariannya kita apa ini? Kalau saya, pekerjaan keseharian saya buka usaha percetakan dan juga tiap Sabtu Minggu pergi ke kebun. Baik, luar biasa nih, Pak. Jadi, jadi terkait dengan ini, Bung Aco, sekarang ini ada isu yang berkembang, ada isu nasional yang berkembang di saat ini. Mungkin kita sudah pernah mendengar istilah kemiskinan ekstrim di desa. Jadi mungkin kita sudah bisa tahu apa sebenarnya kemiskinan ekstrim di desa. Menurut kacamata kita bagaimana? Kalau saya secara pribadi, kemiskinan ekstrim itu yaitu keluarga yang penghasilannya dalam setiap bulannya itu kurang dari 500.000, dan juga dalam keadaan kondisi ekonominya, rumahnya, itu menurut saya. Jadi kalau menurut Bang Aco selaku tokoh pemuda di sini, apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ekstrim di desa? Menurut pengamatan Bang Aco ini selaku tokoh pemuda. Kalau menurut saya itu kemiskinan bisa terjadi karena satu, itu secara turun temurun seperti itu, karena keluarganya ayah atau ibunya dulu mungkin karena seumpama olahan lahan tidak ada. Kedua, karena putusnya pendidikan. Pendidikannya, salah satu faktornya. Ya, salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan itu terputusnya itu adanya, termasuk salah satunya adalah pendidikan yang terputus. Ya, baik. Jadi selama kita selaku tokoh pemuda di desa tentu tahu yang namanya dana desa, bahwa dana desa ada sejak tahun 2015 sampai saat ini. Kemudian menurut pandangan kacamata Bung Aco ini selaku tokoh pemuda, ini dana desa yang selama ini memang sudah menuju kepada pengentasan kemiskinan di desa atau bagaimana? Dana desa kalau setahu saya itu kemarin pada saat periode Jokowi, Ya. Yang saya tahu, sehingga ada dana desa. Kalau untuk khusus di Desa Kalotok, alokasi dana desa untuk kemiskinan kan kayak dia bantuan sosial. Ya, baik. Nah, kemudian dari bantuan sosial itu juga harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat, Ya. Sehingga yang mendapat bantuan sosial seumpama dia masuk dalam kategori miskin produktif, kan dari bantuan sosial itu dia bisa untuk membuka usaha-usaha melalui pemberdayaan tadi, ketika gitu dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat. Baik. Jadi menurut kita, jadi pemerintah ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya, baik itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat, terkait dengan kemiskinan ekstrim. Paling tidak di desa kita ini kemiskinan ekstrim itu sedikit berkurang. Kira-kira menurut pandangan kacamata kita selaku pemuda, apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mengurangi pengentasan kemiskinan ekstrim di desa? Sejauh ini baik dari pemerintah desa, pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi sudah sangat maksudnya sudah sangat bagus dalam program-programnya yang dikeluarkan untuk mengatasi kemiskinan. Contohnya di desa, salah satu caranya itu melalui dana desa untuk bangun infrastruktur akses menuju lahan-lahan petani. Contohnya seperti di belakang ini kan, jalan tani menuju gunung, sehingga masyarakat yang dulunya karena tenaga sehingga dia bilang capek untuk naik gunung karena akses jalan tidak ada, sehingga melalui dana desa bisa dibangun. Baik. Iya. Jadi Yang kedua juga seumpama bicara masyarakat kan tentunya ada pemuda di dalamnya. Nah, salah satu pemutus mata rantai kemiskinan dalam keluarga kan dari anaknya, contohnya pemuda dan pemudi. Pemerintah daerah juga melakukan kebijakan melalui balai latihan kerja, pemberdayaan pemuda di situ. Tapi masalahnya biasa sosialisasi sampai ke tingkat bawah khususnya ke pemuda desa tidak ada, masih kurang sehingga pemuda desa tidak tahu bahwasanya ada namanya balai latihan kerja, tempat untuk mengeksplor diri untuk bisa membuka usaha. Jadi terkait dengan ini, karena kebetulan Bung Aco ini adalah seorang tokoh pembaruan, boleh dikata seorang tokoh pembaruan, tokoh yang mempunyai peran yang begitu penting terhadap kemajuan di desa, khususnya desa Kalotok ini. Kira-kira kita sudah sampai sejauh mana peran kita selaku pemuda, khususnya di wadah Karang Taruna ini ya. Kira-kira wadah Karang Taruna ini sejauh mana mengambil peran terhadap kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah desa, untuk bersama-sama membangun kolaborasi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal pengentasan kemiskinan di desa ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu? Jadi sekitar 1 bulan yang lalu itu kami juga sudah selesai melakukan musyawarah kerja di Karang Taruna Desa Kalotok. Dalam program kerja kami itu di bidang usaha ekonomi produktif, kami pemuda lokal di Desa Kalotok merancang sebuah usaha ekonomi produktif dalam bentuk seperti warkop gitu. Sementara ini dalam bentuk perencanaan, karena kan kita berbicara tentang bagaimana modalnya, sehingga di situ terjadi perputaran ekonomi dan dikelola oleh pemuda. Ya, karena memang salah satu sentral memang untuk tempat yang ngumpul pemuda itu adalah ya adanya warung-warung kopi untuk menimbulkan imajinasi apalagi dan sekarang, semacamnya. Apalagi ya kan zaman-zaman milenial ya. Zaman-zaman milenial, sehingga pemuda butuh tempat kumpul-kumpul. Yang penting dia tempatnya kumpulnya ini yang positif ini, Bung. Ya. Jadi baik Bung Aco, jadi saya pikir bincang-bincang kita di siang hari ini terkait dengan kemiskinan ekstrim itu mungkin kita sudah bisa ya, dengan harapan kita bahwasanya bagaimana kita bisa menyatukan visi, menyatukan misi dengan pemerintah yang ada, khususnya pemerintah desa, untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi kembali untuk menata pemerintahan ini jauh lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat itu bisa dicapai di tahun-tahun mendatang. Mungkin saya rasa itu harapan kita bersama ya. Betul. Jadi mungkin Bang, terima kasih atas waktunya kita di kesempatan siang hari ini. Jadi akhirnya saya Abdul Qadir bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri di hadapan kita semua. Tentu salam hangat Bung buat keluarga di rumah, dengan khususnya teman-teman pemuda ini, salam hangat buat mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam keadaan sukses selalu bersama. Jadi mungkin demikian, akhirnya saya mohon undur pamit di hadapan kita. Terima kasih atas waktunya. Salam sukses dan salam sehat untuk kita semua. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari jaga bersama Desa Surga. Desa Surga. Desa Surga.